Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putu Yuni Purnaminingsih, NIM 180111040, jurusan Manajemen. Adapun pokok pembahasan yang saya bahas di proposal ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian. Pada bagian pendahuluan, peneliti menulis proposal ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Yang pertama, banyaknya pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pegawai. Yang kedua, tingkat absensi pegawai terbilang cukup rendah, hanya saja masih ada beberapa absen tanpa keterangan. Yang ketiga, pegawai banyak yang datang terlambat dan sudah meninggalkan kantor sebelum jam pulang kerja. Yang keempat, banyaknya pegawai yang melanggar disebabkan oleh kurangnya motivasi kerja yang dimiliki oleh pegawai. Dilihat dari data, bahwa persentase dari bulan ke bulan itu tidak stabil, yang artinya kadang meningkat, kadang juga menurun. Tetapi, tingkat absensi pegawai terbilang cukup rendah. Dari paparan beberapa masalah tersebut, di sini peneliti membatasi masalah yaitu pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng? Yang kedua, apakah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng? Yang ketiga, apakah pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Adapun kegunaan penelitian, yang pertama, kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran dan masukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dalam upaya pencapaian kinerja yang lebih optimal. Yang kedua, kegunaan aplikatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng atau pihak yang terkait di dalamnya akan pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, pengertian motivasi kerja. Menurut Pamela dan Oloko tahun 2015, motivasi merupakan kunci dari organisasi yang sukses untuk menjaga kelangsungan pekerjaan dalam organisasi dengan cara dan bantuan yang kuat untuk bertahan hidup. Sadirman tahun 2016 menyatakan bahwa motivasi merupakan daya penggerak dari dalam untuk melakukan sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jamarah tahun 2015 menyatakan seseorang mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang dapat dilakukan untuk mencapainya. Yusuf tahun 2015 menyatakan motivasi juga merupakan proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun indikator motivasi kerja menurut ERG dari Arpander Burhanuddin tahun 2014, yang pertama, kebutuhan akan keberadaan, yang kedua, kebutuhan akan afiliasi, yang ketiga, kebutuhan akan pertumbuhan. Selanjutnya, pengertian disiplin kerja. Menurut Singo de Mejo dalam Sutrisno tahun 2017 mengatakan disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Menurut Ropi tahun 2013, disiplin merupakan bentuk pengendalian diri pegawai dalam pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam sebuah organisasi. Tindakan disiplin digunakan oleh organisasi untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran dari aturan-aturan kerja dari harapan-harapan.
Dan yang terakhir, menurut Siswandi tahun 2016, disiplin merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi tingkat produktivitas pegawai tersebut. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hal yang optimal. Adapun indikator disiplin kerja menurut Agustini tahun 2013. Yang pertama tingkat kehadiran, yang kedua tata cara kerja, yang ketiga ketaatan pada atasan, yang keempat kesadaran bekerja, dan yang kelima tanggung jawab. Pengertian kinerja pegawai. Menurut Lijan Voltak, Sinambela dan kawan-kawan tahun 2018, kinerja pegawai merupakan kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Menurut Hasibuan tahun 2016 menambahkan, sesuatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya adalah kinerja yang didasarkan atas pengalaman, kesungguhan, kecakapan, serta waktu. Selanjutnya, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Dalam kehidupan berorganisasi, termasuk kehidupan berkarya dalam organisasi, aspek motivasi kerja mutlak mendapat perhatian serius dari para pimpinan yang setiap hari berkontak langsung dengan bawahan di tempat kerja. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi pada tujuan yang ditentukan, menurut Hasibuan tahun 2016. Setiap peningkatan motivasi yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya juga akan membantu meningkatkan kinerja yang dihasilkan oleh pegawai tersebut. Kristianti dan kawan-kawan tahun 2021 menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Disiplin kerja menjadi wujud dari kepatuhan terhadap aturan kerja dan juga sebagai tanggung jawab diri dari seorang pegawai terhadap perusahaan. Pelaksanaan disiplin kerja dapat dilandasi oleh kesadaran akan terciptanya suatu kondisi yang harmonis antara keinginan dan kenyataan. Hal ini membuktikan bila kedisiplinan memiliki pengaruh kinerja pegawai. Tanpa disiplin yang baik dari pegawai, perusahaan akan sulit mencapai tujuannya, yaitu pencapaian kinerja. Yudi Ningsih tahun 2016 menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Motivasi dan disiplin kerja merupakan aspek yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam suatu organisasi atau perusahaan, di mana jika kedua aspek tersebut diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan akan mampu mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian Hustea tahun 2020 yang menjelaskan jika terdapat pengaruh signifikan antara motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai, serta diperkuat dengan hasil penelitian Siswanto tahun 2019 yang menyatakan bahwa motivasi kerja dan disiplin kerja secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja pegawai. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Berdasarkan paradigma atau gambar, maka motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah dirumuskan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Adanya pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. 2. Adanya pengaruh positif dan signifikan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. 3. Adanya pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.
Selanjutnya definisi operasional. Yang pertama, motivasi kerja. Motivasi kerja adalah suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga dapat mencapai tujuan organisasi untuk menciptakan kepuasan. 2. Definisi disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan penyesuaian sikap dan perilaku terhadap peraturan serta norma-norma yang berada di perusahaan agar tercapainya tujuan perusahaan serta mendapatkan sanksi ketika individu melakukan tindakan melanggaran peraturan yang sudah disepakati oleh perusahaan. 3. Kinerja pegawai. Kinerja pegawai merupakan hasil dari beban kerja yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan kemampuan setiap individu dalam sebuah perusahaan atau organisasi dengan berpedoman pada norma dan standar operasional, prosedur yang ditetapkan atau yang berlaku di dalamnya. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Ayani nomor 99 Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Adapun alasan melakukan penelitian di Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng adalah untuk mengetahui seberapa besar kinerja pegawai jika diukur dari tingkat motivasi kerja dan disiplin kerjanya. Selanjutnya, jenis data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Data kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2013, data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan positivistik atau data konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. 2. Data kualitatif. Data kualitatif merupakan data bersifat induktif di mana suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Selanjutnya, sumber data. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari kata primer dan sekunder. 1. Data primer. Menurut Umar tahun 2013, data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dari individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara maupun hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. 2. Data sekunder. Menurut Umar tahun 2013, data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik dari pihak pengumpul data primer maupun dari pihak lain, misalnya dalam bentuk gambar maupun tabel. Selanjutnya, populasi. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai yang masih aktif bekerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sebanyak 131 pegawai, di mana diantaranya terdapat 53 orang pegawai negeri sipil, 19 pegawai CPNS, dan 59 orang pegawai kontrak. Berikutnya, sampel. Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan adalah purposive sampling. Arikunto tahun 2016 menyatakan, teknik pengambilan sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu, disebut purposive sampling. Penentuan jumlah minimal sampel dihitung berdasarkan rumus Slopin menurut Sugiono tahun 2013 seperti berikut. Berikut rumusnya dan cara perhitungannya. Maka jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 99 responden. Penelitian ini juga melakukan pengambilan sampel dengan teknik proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan jika populasi memiliki unsur homogen dan heterogen dan berstrata secara proporsional menurut Sugiono tahun 2013.
Berikut rumus Proportionate Stratified Random Sampling menurut Ferdinand tahun 2014. Maka dapat diambil jumlah sampel per divisi, yaitu pegawai negeri sipil sejumlah 40 orang, pegawai CPNS 14 orang, pegawai kontrak 45 orang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini menggunakan dua metode, yaitu metode observasi dan metode kuesioner. Metode observasi menurut Ridwan tahun 2015 merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kejadian yang dilakukan. Metode kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, teknik pemberian skor yang digunakan adalah skala Likert yang pemberian skornya dari 1 sampai 5. Selanjutnya, instrumen penelitian dan pengujian. Yang pertama ada uji validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. 2. Pengujian reliabilitas. Pengujian ini berkaitan dengan masalah adanya kepercayaan terhadap instrumen penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yaitu suatu penelitian agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dengan analisis regresi linear berganda. Maka dilakukan uji asumsi klasik yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang akan diteliti. Penggunaan analisis regresi linear berganda dalam statistik harus bebas dari asumsi-asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji F atau simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama dapat diterima menjadi model penelitian terhadap variabel terikat. Yang kedua ada uji T atau parsial. Uji T menurut Ghazali tahun 2016 menyatakan bahwa pada dasarnya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nomor 3, koefisien determinasi atau R². Menurut Ghazali tahun 2016 menyatakan bahwa koefisien determinasi atau R²2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam rangka menerangkan variasi variabel terikat. Sekian presentasi proposal dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.